Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Padwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas rumus limit trigonometri. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas contoh-contoh soal atau latihan soal yang telah kita jawab, dan salah satunya adalah bentuk sin x per x. Untuk bentuk seperti itu, limit trigonometri punya rumus tersendiri ya. Jadi nggak hanya menggunakan apa yang namanya pendekatan nilai, yang kemarin itu metode L'Hopital. Nah, buat kalian yang belum menonton video tersebut, saya akan cantumkan videonya di deskripsi. Jadi diharapkan sampai saat ini atau sampai pembahasan ini kalian tahu alurnya ya. Oke, nah jadi sebenarnya ini masuk ke kategori asal-usul dari rumus kenapa sih sin x per x itu sama dengan 1 gitu ya. Nah ini kan misal ada, nah ini kan awalnya dari sebuah segitiga siku-siku ya pastinya. Nah misalnya ada sebuah lingkaran ya, ada sebuah lingkaran yang salah satu titiknya ada di titik C. Nah mohon maaf ya, ini lingkarannya itu sebenarnya ini bukan lingkaran ya, karena gambarnya gak rapi gitu. Oke, anggaplah lingkaran rapih lah, anggap ya. Oke, habis itu, nah kan lingkaran itu didefinisikan sebagai kedudukan titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sisi lingkaran gitu kan ya. Nah itu kan, nah ini nih, ini kan pusat lingkaran kan di A ya. Habis itu kan dari pusat ke sini kan namanya jari-jari. Oke, berarti dari sini ke sini jari-jari. Habis itu dari A ke C juga jari-jari, karena kan ini berimpit. Oke, nah ini berimpit sebesar R ya jari-jarinya. Habis itu kita buat sebuah titik yang namanya D misalnya. Nah habis itu kita tarik garis dari D ke bawah sehingga tegak lurus. Kalian perhatikan ada 3 daerah yang kita bisa lihat ya. Ini ada satu nih, satu, terus 2 nih yang ada lingkaran. Nah ini lingkarannya itu sebesar alfa derajat ini. Dari sini ke sini itu alfa derajat gitu ya. Ini misalnya. Habis itu, nah kalian perhatikan ada 3 daerah atau 3 luas yang berbeda. Ada yang ini, yang satu, yang kedua ini bukan ini ya, bukan. Nah ini. Tapi kedua ini mencakup semua satu lalu ke sini. Nah gitu. Terus itu yang 3 ini bukan di sini tapi semua atau segitiga ABC. Nah gitu ya. Nah ini luas 1 itu luas segitiga AD, luas 2 luas ADC, luas 3 itu luas segitiga ABC gitu ya. Nah kalian perhatikan deh, kalau luas-luas itu kan berbeda ya, luas-luas ini tuh. Coba bayangin juga bahwa kan luas 1 ini lebih kecil kan daripada luas 2, karena luas 2 kan ini areanya lebih luas. Juga luas 2 ini lebih kecil dari luas segitiga ya, betul ya. Tuh. Nah kita bisa tulis seperti ini, luas 1 kurang dari luas 2 kurang dari luas 3. Nah untuk luas 1, nah luas 1 kan segitiga ADE nih. Luas 1 itu sebuah segitiga siku-siku. Kita bisa menuliskan rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya adalah A dikali E. Terus tingginya yang mana? Tingginya adalah E dikali D gitu. Jadi setengah dikali DE dikali AE. Habis itu untuk luas yang kedua itu kan sebuah lingkaran ya yang memiliki sudut ini alfa derajat. Nah menggunakan ini kan sebenarnya juring ya, juring lingkaran. Nah menggunakan rumus lingkaran yang berupa juring, rumusnya kan alfa dibagi 360 derajat. Cuman kan di sini saya tekankan pi ya, dalam bentuk pi, jadi bukan dalam bentuk derajat. Alfa per 2pi dikali pi dikali r kuadrat. Tuh ya, ini kan pi r kuadrat kan rumus lingkaran. Cuman gara-gara enggak seluruhnya, enggak lingkaran penuh, kita batasin
bentuknya menjadi alfa per 360 derajat atau 2pi. Untuk yang ketiga itu kan rumus segitiga siku-siku yang besar ini kan, yaitu setengah dikali AC dikali BC ya. Oke, itu ya poin pertama. Sekarang kita turunin. Oh ya, untuk DE ini kan mumpung ada sudutnya, jadi kita bisa mendefinisikan DE ini sebagai R sin alfa. Nah, kalau kalian masih bingung ini di mana, kalian bisa langsung tonton atau kalian harus paham dulu nih apa itu trigonometri gitu ya. Nanti deh saya buatkan tentang sesi trigonometri supaya lebih paham juga. Oke, jadi DE-nya itu adalah R sin alfa. Terus kita juga bisa mendefinisikan AE. Nah, ini jadi supaya apa ya namanya itu, supaya bisa saling menghapuskan gitu. Jadi bisa jadi sederhana gitu ya. R cos alfa. AE kan yang ini. AE. Terus kan cos alfa itu kan sisi samping dibagi sisi miring. Jadi kalau pengen nentuin AE berarti R atau AD dikali cos alfa gitu ya. Oke. Nah, ini kita tulis DE-nya R sin alfa. DE-nya R sin alfa dikali R cos alfa untuk AE. Itu ini si pi-nya itu pi yang ini ya. Pi yang ini kita hapus ya karena dibagi. Oke, habis itu nah tan alfa. Oke, kita bisa manipulasi ya, makanya dari itu dalam limit trigonometri ini kita harus pintar-pintar dalam memanipulasi sebuah aljabar gitu ya, untuk aljabar. Nah, si BC-nya itu ini berdasarkan segitiga yang besar ini ya. Jadi si alfa ini kan mencakup segitiga yang ini, lingkaran yang ini, terus segitiga yang besar. Oke, kalau untuk BC untuk segitiga yang besar kan tan kan yang depan dibagi yang samping. Jadi tinggal kalau nentuin BC-nya gimana ya, berarti R dikali tan alfa ini ya. Oke, kita masukin setengah, AC-nya kan AR ya. R maksudnya. R. Terus BC-nya kan ini R tan alfa. Nah, udah. Terus itu kita sederhanain, R ini kita gabung menjadi R kuadrat. Habis itu tetap N ini, habis itu ini juga gabungin. Nah, kita bagi semua ruas yang ini sama yang ini dengan R kuadrat per 2 ya. Jadi dibagi dengan R kuadrat per 2. Jadi kan kalau dibagi dengan R kuadrat per 2 ini hilang ya. Oke. Dibagi lagi R kuadrat per 2 ini hilang. Ini juga hilang. Sisa sin alfa cos alfa ya ini. Terus yang ini sisa alfa, terus tan alfa. Oke, itu ya. Nah, habis itu kita bagi bentuk ini dengan sin alfa. Dibagi dengan sin alfa kan ini kecoret ya atau hilang. Dibagi sin alfa kan sisa sin ya. Sisa sin ini dibagi sin alfa. Nah, ingat ini manipulasi menjadi sin alfa per cos alfa, sehingga kalau dibagi sin alfa nanti ini saling menghilangkan ya. Nah, ini sisa cos, ini sisa alfa per sin alfa. Nah, habis itu kita dekati. Nah, tadi kan segitiganya kan gini ya, si alfanya itu di sini. Nah, kalian bayangkan si alfanya itu menuju 0. Artinya si alfanya ini bergerak garis yang ini ke sini sampai benar-benar mendekati 0 di sini. Di sini misalnya 0 menipis gitu ya. Bayangin sampai mendekati 0. Nah, akan didapat hasil seperti ini. Limit cos alfa saat alfa mendekati 0 itu kurang dari sama dengan limit A yang ini ya. Tinggal kita nambahin limitnya doang ya.
Nah, habis itu kita tinggal masukin alfanya ke alfa yang cos ini. Cos 0 kan 1 ya, cos 0 kan 1. Habis itu limit 1 per cos 0. Cos 0 kan 1, berarti 1 bagi 1 itu 1. Ini. Nah, jadi limit yang ini, limit bentuk A per sin alfa saat alfa mendekati 0 ada di antara 1 sama 1. Nah, 1 sama 1 ya ada di antara itu, ya berarti bentuk ini adalah 1 nilainya. Ini bentuknya adalah 1 gitu. Oke, ini merupakan rumus-rumus lain ya dari rumus trigonometri. Sebenarnya kalau dibuktikan juga sama aja pembuktiannya gitu. Nah, yang kemarin itu yang ini ya, kalau nggak salah, yang video kemarin itu yang ini. Nah, kebuktikan melalui pendekatan sama metode alfabetal, jawabannya 1. Nah, kita kan tadi udah membuktikan yang ini kan hasilnya 1 gitu. Nah, ini kan bentuknya alfa per sin alfa. Ini kan rumus-rumusnya kan gini. Nah, ini yang slide sebelumnya 1. Habis itu x per tan alfa juga 1. X per tan x juga 1. Habis itu tan x per tan x juga 1 gitu. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen bagi kalian yang suka. Mungkin itu untuk video kali ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.